Harapannya nanti semoga gaya hidup ramah lingkungan itu bukan sesuatu yang wah lagi, tapi jadi kebiasaan kita aja ramah lingkungan. Toh juga sebelum kita itu nenek-nenek kita juga sebenarnya lebih ramah lingkungan kan. Betul. Kita sebenarnya berusaha membalikkan lagi nih ke gaya hidup sebelumnya yang lebih bijaksana. Kalau sekarang kan kita semuanya pengen cepat, pengen efisien, tapi ternyata dampaknya buruk buat lingkungan gitu. Betul. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana sadonyo basu banyak kita di acara kesayangan kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama Boris Bisugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat siang Dusana sadonyo. Nah, seperti biasa setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang kita selalu kedatangan bintang tamu inspiratif dari ranah minum. Dan kaliko kita kedatangan seorang wanita cantik, masih muda dan sudah menjadi entrepreneur. Nah, kita perkenalkan saja seorang founder dari Prabumi, Uni Afifah Putri Adila. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak. Nah, kakakku masih muda ya? Masih muda, tapi sudah berusaha. Yang muda yang berusaha. Iya benar. Kak, itu kan namanya Prabumi. Iya. Nah, bolehlah dicari tuan seketik Prabumi ku apa? Oke, Biar jadi masyarakat kok makin tahu. tahu ya. Perkenalkan semuanya, saya Afifah, founder dari Prabumi. Jadi Prabumi ini itu usaha yang mendukung orang-orang atau mempermudah orang-orang untuk menjalankan gaya hidup ramah lingkungan gitu, Bang. Jadi ini juga singkatan dari produk ramah bumi sebenarnya. Oh, produk ramah bumi. Keren Prabumi ku praku sebelum bumi. Iya, agak membingungkan memang namanya ya. Produk ramah bumi, tapi bahasa dari Sanskerta pun juga artinya itu sebuah kebijaksanaan dan kreativitas juga sebenarnya artinya. Prabumi itu? Iya, benar. Kita juga baru tahu setelah Setelah buat nama produk ramah bumi itu ya. Tapi aslinya produk ramah bumi gitu. Siap. Jadi di Prabumi ini kita berlokasi di Jalan Hang Tuah nomor 207. Di sana itu selain menyediakan produk-produk ramah lingkungan, kita juga menyediakan pelatihan-pelatihan kreatif nih buat teman-teman yang pengen nyobain berbagai ide-ide atau hobi-hobi baru gitu. Contohnya kayak merajut, kelas-kelas merajut, kelas cake dekor, aromatik, terus meronce. Banyak banget kelas kita, ada lebih 45 lebih kelas yang udah kita sediain di Prabumi gitu. Oke, berarti kelas-kelasnya kayak kriya kayak gitu. Iya, benar, kelas kriya. Kelas kriya yang semuanya bertemakan atau benang merahnya adalah produk ramah lingkungan. Iya, jadi mengedepankan prinsip-prinsip ramah lingkungan untuk menjalankan kelas-kelasnya gitu. Wih, keren. Yang ramah lingkungan kok biar makin tahu deh kan. Iya. Ramah kok kan suka senyum kalau Iya, manusia. benar. Kalau di tiba untuk ramah lingkungan kok kayak posisi produknya. Selain kan yang Wak tahu kan pokoknya enggak plastik lah. Iya. Itu, gampangnya seperti itu, tapi produk ramah lingkungan itu luas juga. Yang pertama mungkin berbahan natural, bahan-bahan pembuatan dari produknya itu tuh tidak berbahaya untuk lingkungan, tidak menyebabkan pencemaran ke air, ke tanah, ataupun ke udara itu. Terus dari segi packagingnya itu kita meminimalisir penggunaan plastik. Jadi kebanyakan packagingnya itu dari kertas ataupun nggak ada packaging sama sekali untuk beberapa produk gitu. Dan dari sisi produksi sampai dengan distribusinya itu kita memperhatikan bagaimana caranya kita tuh menggunakan sedikit energi gitu di situ gitu. Agar lebih ramah lingkungan gitu. Siap. Ya penting kayak untuk kata-kata ini suka maksudnya meminimalisir plastik, karena kalau Mbak pribadi no plastik tuh kayaknya susah. Iya, banget. masih sulit ya. Susah. Kita masih... Bahkan kita beli ya makanan, sebuah makanan yang makanan sehat, packagingnya kotak. Tapi kan kita pesan via online, ya ojek online kan pakai plastik lagi. Benar. Tapi kan dengan adanya campaign kayak gini, meminimalisir penggunaan plastik dan bahan-bahan yang
kira-kiranya merusak ke lingkungan. Iya, yang tidak merusak lingkungan. Berarti benar. lingkungan kok cukup luas ya Kak ya. Iya, Kayak cukup tadi luas. kayak plastik mungkin ke minuman contohnya ya, Benar. atau ke makanan. Kalau yang lain ke udara ternyata ya juga ya. Iya, karena kan biasanya kalau udara tuh secara tidak langsung kayak misalnya kita memproduksi suatu barang itu ada hasil pembakaran atau mungkin di suatu produksi kita ada pembakaran, itu kan mencemari udara juga ya kalau misalnya alat produksi kita tuh tidak mendukung gitu. Oke, berarti kakak kini semuanya fokusnya adalah ke produk kria. Iya. Oke. Ke produk kria. Kalau produk krianya bila di-spill nah Kak apa sih? Jadi kita itu punya banyak bentuk produk kria di Prabumi, mulai dari produk-produk jewelry atau perhiasan-perhiasan itu kita juga ada, ataupun yang seperti sikat gigi bambu, terus ada loofah atau untuk alat cuci piring. Intinya itu produk-produk yang menunjang kehidupan sehari-hari tapi versi yang ramah lingkungannya gitu. Iya. Kayak misalnya kita juga ada sabun organik, sampo organik. Nah, di sana juga bisa refill gitu. Bisa jadi kayak orang-orang tinggal bawa wadahnya terus bisa refill nih, kayak refill deodoran Tawas. Tahu. Nah, deodoran Tawas kan sekarang lagi hype lagi nih. Betul. Setelah dulu orang ngedain, sekarang lagi banyak lagi kita bisa refill tuh di tempat kita seperti itu gitu. Oh, deodoran tuh bisa di-refill ternyata. Iya, untuk kebetulan deodoran sifatnya karena cair, jadi bisa di-refill di tempat kita. Gitu. Oke, berarti deodoran semprot spray ya? Iya, yang spray. Tapi dari Tawas. Tapi yang Tawas. Bener. Itu cukup hype lagi ya. Iya. Sempat dulu beberapa tahun yang lalu cukup hype karena tidak meninggalkan bekas. Iya, benar. Ya. benar. Dan itu juga termasuk ramah lingkungan juga ya berarti ya? Benar-benar. Natural juga dia kan Natural, lebih ya. baik. Oke, terus ada produk-produk yang emang basicnya adalah kayak tadi cukup lucu deh. Pas sikat gigi bambu. Tangkainya sih yang bambu atau tangkainya dari bambu. Kalau sikat gigi yang biasa kita gunakan itu kan yang dari plastik ya. Dan kita harus tiap 3 bulan sekali tuh ganti. Nah, di Prabumi kita sediain yang versi bambunya. Jadi yang kalaupun kita ganti itu kita aman untuk kita buang ke tanah atau kita kompos lagi tuh bisa gitu. Basically produk-produknya seperti itu sih jenis-jenisnya. Ada juga yang produk kita bikin dari limbah kain. Jadi kita bekerja sama penjahit. Kita biasanya kalau penjahit itu dibakar ya, habis limbah-limbah pakaiannya yang udah nggak percanya benar. Kita minta, kita olah lagi untuk bikin ikat rambut buat cewek-cewek. Terus kita jual lagi di Prabumi. Nah, itu ada. Kak orang tukang jahitnya nak beli dah. Bisa dikasih gratis daripada mereka ngebakar. Iya. Malah jadi PT deh, Pak ya. Iya, nah itu. Jadi kita meningkatkan nilai ekonomi dari sampah sih sebenarnya. Cuman karena di Padang kayaknya untuk isu lingkungan itu belum terlalu hype ya. Maksudnya hanya segelintir orang yang membicarakan, kita itu seperti nebeng nih di ekonomi kreatif. Jadi istilahnya memanfaatkan tren dari ekonomi kreatif tapi kita sisipi dengan ekonomi lingkungan gitu. Jadi kita sering campaign lingkungan melalui ekonomi kreatifnya, kegiatan-kegiatan kreatif gitu. Wih, keren. Tapi yang versi Desbi ya, Kak. Kok dari segi industri ya, segi industri kebanyakan untuk makanan, orang malah lebih suka makanan yang tidak sehat ketimbang makanan sehat. Untuk makanan ya, walaupun lah disabui anak campaign jangan makanan junk food, fast food, segala macamnya, jangan merokok, tapi orang merokok ya, jangan makan tidak sehat itu, tapi tetap itu jadi pilihan utama. Iya. Dan apakah terjadi hal yang sama terhadap produk-produk dari kakak? Oh jelas sih. Jadi dari awal pun mendirikan bisnis ini tuh kita udah aware sebenarnya Bang, udah mewanti-wanti kalau ini akan lambat pergerakannya, nggak akan secepat perputaran uang bisnis-bisnis lain gitu. Nah makanya dari itu yang kita usahakan sekarang adalah memberikan kesadaran dulu nih ke masyarakat mengenai gaya hidup ramah lingkungan itu seperti apa yang terjadi terhadap lingkungan sekarang melalui kelas-kelas kreatif kita tadi. Jadi sebelum kita membuka kelas-kelas kreatif yang orang-orang bisa mencoba ide-ide baru tadi, kita biasanya ajak ngobrol dulu nih soal lingkungan. Cuci otak. Iya, kita cuci otak dulu, bener-bener. Kita cuci otak, kita tunjukin campaign-campaign kita apa dan apa yang bisa mereka lakukan pun kita beritahu.
Kita pun juga sering mengadakan event-event yang berkelanjutan. Contohnya event-event yang kayak kemarin kita ada namanya Prabumi Sustain Market. Di situ kita mengajak orang-orang untuk bawa kantongnya sendiri, bawa wadahnya sendiri, tempat minumnya sendiri. Jadi mereka bisa refill di acara itu nanti gitu. Oh, oke. Iya. Ini campaign-campaign kayak Iko emang menurut Ewa harus dalam tanda kutip dipaksakan. Iya betul. Harus dipaksakan. Kalau misalnya semua orang kompak memaksakan kayak gini, otomatis yang lainnya akan mengikut. Ya, kayak misalnya ada salah satu supermarket atau di Kota Padang, kita nggak disediakan plastik semacamnya. Kayaknya ya kan? Butuh pembiasaan. Ternyata ya butuh pembiasaan. Ternyata kalau di situ bu kantong surang. Iya. Kantongnya dari goodie bag yang berbahan kertas boleh, atau macamnya ya kan. Berarti kayak di situ pun kayak gitu juga ya. Iya, jadi di toko pun kita menjalankan prinsip-prinsip ramah lingkungannya juga seperti itu. Kita nggak menyediakan kantong plastik lagi, yang kita sediakan tuh kantong kertas ataupun spoon bag tapi berbayar gitu. Jadi mereka beli. Jadi kalau misalnya barangnya kecil-kecil dan kebetulan bawa tas yang cukup besar ya masukin ke tas aja, kita nggak nyaranin untuk beli kantong gitu. Iya. Oke, kita tidak menjual kantong. Iya. Kalau mau bawa terpaksa. kantong, ya kalau terpaksa belilah kantong. Tapi kalau tidak, kalau misalnya udah terbiasa belanja di tempat kakak, di gerai kakak, otomatis mereka udah tahu dong. Iya, udah tahu. Kalau ke sana wajib bawa goodie bag atau segala macamnya. Bener. Oh, oke. Keren sih. Kok kan tema-tema ramah lingkungan yang sebenarnya cukup gencar juga dilakukan oleh aktivis-aktivis lingkungan ya, aktivis lingkungan. Kayaknya kakak ada background itu juga. Iya benar. Kebetulan tuh kuliah di Institut Pertanian Bogor, jurusan Ekonomi Lingkungan. Jadi memang sudah terpapar isu-isu lingkungan, dan juga karena bukan lingkungan aja ekonominya, jadi kita berusaha membalancekan lah gimana kita mengusahakan ekonomi naik tapi juga lingkungan terjaga gitu. Gitu. Oke. Wah, kok satu jurusan kuliah yang menarik sih. Emang bagus ala campaign di situ di kampus lah di campaign. Beda dengan kelas tuh kan paling sejam 2 jam atau sekalian kali pertemuan, Iko lah terpaparnya bertahun-tahun. Tapi menariknya Bang, waktu kuliah itu belum ngejalanin gaya hidup ramah lingkungan kita. Aku kebetulan ya belum, justru karena kita kayak masih itu kan tahu dampak-dampaknya aja nih, cuman belum ada aksi lah. Setelah lulus ngelihat banyak banget isu-isu lingkungan atau pemanasan global lah, terus isu sampah, apalagi Sumatera Barat sekarang punya masalah besar terhadap sampah. Baru sadarnya tuh di situ, setelah melihat realitas, setelah keluar justru baru melihat realitanya. Oke, kayaknya sebagai anak lingkungan atau anak ekonomi lingkungan dan punya pengetahuan lebih, masa nggak ngelakuin apa-apa gitu loh. Betul. Ibaratnya Allah dan Dewa Wana. Iya, betul. Iko isu lingkungan yang cukup memprihatinkan akhir-akhir ini, termasuk yang sangat terasa hari ini. Penas berdengkang. Angek bana ya. Angek bana. Dan itu adalah efek yang sudah kayak manifestasi bertahun-tahun yang terasa kini. Gila. Allah. Mana kita dekat pantai kan, kalau permukaan air makin naik kan, daerah wilayah kita juga yang sebenarnya terdampak banget. Rasanya matahariku makin daki. Iya. Padahal karena kebiasaan kita juga. Bener, ya. Nah, orang-orang juga kurang tahu tuh bahwa sebenarnya suhu panas itu tuh juga berasal dari aktivitas kita sebenarnya gitu. Nah, dan Prabumi itu hadir dengan upaya-upaya untuk menyadarkan itu. Oke, mungkin karena kita lakukan sekarang nggak langsung efeknya sekarang, jadi orang biasa sih. Iya, benar. Ya, oke. Iko kawan-kawan di rumah pun malah penasaran juga sih, kan kita ngobrolin tadi ada bahan-bahan kriya yang kakak create sama kawan-kawan. Nah, kita coba lah visualisasi kok. Check it out.
Kami percaya bahwa setiap kemasan plastik memiliki potensi untuk menjadi lebih dari sekedar sampah, serta melihat ini menjadi sebuah peluang untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah dan bermanfaat. Mari bergabung bersama kami, menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan, dan bersama melakukan lebih banyak kebaikan untuk planet kita. Mau tanya orang awak? Di Siko Tampeknyo. Nah, itu tadi kriya yang dibuat oleh kakak bersama timnya ya. Iya. Dan itu kelas kreatif yang kita tawarin. Orang-orang umum bisa nyobain datang gimana sih cara bikin suatu hal gitu. Kita ada 45 lebih kelasnya pokoknya di situ. 45 lebih kelas. Maksudnya 45 lebih kelas. Ragam kelas. Ragam kelas. Iya. Oke. Dan 45 ragam kelas ini misalnya kau ya. Satu tema itu berapa kali pertemuan atau kan agak seko orang awam loh. Iya. Emang orang awam sih. Satu kali kelas. Biasanya satu kali pertemuan tuntas sih. Oh, satu kali pertemuan tuntas. Oh, berarti kalau misalnya Desbi ikut satu kelas, apakah wajib mengikuti 44-nya? Oh, enggak. Jadi 45 itu tuh ragamnya beda-beda. Jadi bukan yang tema berurutan gitu sih. Kita ada 45 lebih kelas pilihan sebenarnya. Yang mau diikutin sesuai minat dan bakat. Gitu. Oke, berarti kalau misalnya Desbi pengen ikut salah satu kelas, berarti cukup ambil kelas itu, nanti jadwalnya menyesuaikan. Biasanya kita udah nyediain jadwalnya, jadi kakak bisa pilih jadwal mana yang bertepat, yang bisa diikutin nih, terus nanti ikut di situ. Biasanya kelasnya 2-4 jam sih rata-rata. Satu kelas itu 2-4 jam. Ya kalau ambil kriya tuh nggak bisa sejam. Iya, nggak mungkin bisa sejam ya. Kan kita cuci otak dulu. Bener. Ya, terus berarti kalau misalnya mau ikut itu daftar bayar ya? Iya, kelasnya berbayar. Kita juga bekerja sama UMKM yang ada di Sumbar. Jadi sebenarnya Prabumi ini juga bisa dibilang hub atau penghubung antara orang-orang yang pengen nyobain satu ide baru sama UMKM yang emang punya usaha di bidang itu. Misalnya nih kita ada pelatihan bikin kertas daur ulang. Nah, kita menghubungkan UMKM yang emang punya usaha di kertas daur ulang sama orang yang pengen tahu atau penasaran gimana sih cara bikin kertas daur ulang. Nah, gitu. Nanti tempatnya di Prabumi gitu. Oh, ibaratnya do praktisi. Iya, ini ada praktisi pengusahanya. Terus ini ada si orang yang pengen belajar. Pengen tahu, iya. Dari Prabumi sebagai penghubung. Kita memfasilitasi atau mewadahi itu gitu. Tapi kakak sendiri bisa menguasai ke 45 kelasnya? Aku sebagian sih, ya. Kecuali yang merajut itu aku nggak bisa. Tapi kalau yang lain-lain insya Allah bisa. Oke, siap. Jadi namanya awak punya kita hub ya, kan kita nggak harus menguasai semuanya, tapi kan harus tahu semuanya juga ya. Iya, basicnya tahu. Nah, Kak, berarti kita pilih kelas gitu ya? Iya. Pilih kelas. Oh, ada 45 kelas, ada tadi yang lilin tadi ya? Iya, tadi ada aromatik kelas lilin ya. Oh, lilin aromatik ya. Itu kayak yang lilin yang ada aromanya, terus bisa dipakai berulang-ulang gitu nggak sih? Jadi dia itu akan habis juga sih dibakar. Cuman karena kita menggunakan soy wax gitu, jadi dia lebih ramah lingkungan dibandingin parafin yang biasa kita pakai untuk lilin mati lampu gitu. Oke. Soy wax. Soy nyoko kecang bukan? Bukan sih. Bukan kecang kedelai ya? Bukan. Oke, soy wax. Iya, berarti lilin soy gitu ya. Yang lebih ramah lingkungan ketimbang lilin parafin biasa yang parafin itu namanya. Iya. Oke. Tapi setelah itu ada tadi yang kayak tatakan. Nah itu campaign kita bareng Trash to Move namanya, salah satu usaha lokal juga. Jadi kita kasih nama campaignnya tuh Eco Glow Beauty Movement. Kita mengajak customer kita untuk bisa menyetorkan hasil sampah beauty-nya. Kita masih terbatas di jenis-jenis plastik HDPE, LDPE, sama PP. Dan nanti itu akan dikumpulkan di Prabumi, akan dicacah oleh partner kita Trash to Move dan dibikin barang baru lagi yang kayak tadi kita lihat ada tatakan, ada coaster, tatakan minum dan nanti dijualnya di Prabumi gitu. Maaf Kak, dipotong sedikit. Yang barang beauty ku barang beauty itu kayak misalnya kalau cewek-cewek itu kan biasanya ada sampah-sampah hasil skincare-nya ya Bang. Oh, sampah skincare. Iya, sampah skincare-nya.
Kebetulan kita masih terbatas di jenis bahan sampah skincare yang HDPE, LDPE sama PP. Kita bisa lihat di kode bawahnya tuh, kode bawahnya. Nah itu nanti yang bisa kita cacah, terus kita bikin produk baru. Jadi seperti yang ditunjukkan tadi, bisa jadi tatakan gelas, bisa jadi kursi, meja. Itu partner kita yang ngerjain dari Trash to Move. Itu berarti setelah dicacah berarti kayak dicetak ulang. Dicetak ulang, benar. Berarti daripada dibuang, ya, daripada dibuang menambah-nambah saruk. Iya, mending disetorkan ke Prabumi. Iya, bisa lo pakai langsung. Bisa. Itu berapa lama pekerjaan kayak gitu? Soalnya awak agak tertarik gitu soalnya. Pengerjaannya itu sekitar 1 mingguan sih. 1 mingguan ya. Ada batch-batchnya biasanya dari itu. Kalau untuk produksi itu kita udah nyerahin ke Trash to Move kebetulan. Jadi di Prabumi itu hanya campaign dan juga tempat penyetorannya aja. Berarti yang untuk khusus yang kayak tatakan kursi semacam tadi yang warnanya percak-percak kayak tadi itu khusus untuk disetor saja, bukan kita bikin bersama-sama. Yang bikin tuh bukan. Yang bikin itu Trash to Move. Trash to Move tadi. Terus tadi beberapa ada yang kayak kelas merajut. Iya, ada kelas merajut. Kalau merajut tuh otomatis dari benang biasa. Benang masih sejauh ini tuh kita masih benang biasa sih, belum. Yang tadi ada yang kakak bilang dari perca itu, itu kan tadi kita ambil dari tampe-tampe jahit ya. Iya, yang bikin ikat rambut ya tadi ya. Yang apa aja sih produk yang dari limbah? Sejauh ini selain yang tadi kita sebutin itu ada yang ikat rambut itu. Ikat rambut itu ada juga lufah itu sebenarnya bukan dari limbah juga sih, dari buah yang dikeringkan. Ada lagi sejauh itu masih itu yang produk emang kita memanfaatkan daur ulang yang dikerjakan Prabumi masih di situ. Kalau yang kayak misalnya kan tadi kan kepercaya yang diambil dari tempat-tempat penjahit ya. Itu biasanya tim dari kakak yang turun langsung ngambil ke masing-masing tempat jahit kah, atau mereka ada setor maksudnya ini ada nih? Karena pengerjaannya masih skala kecil, jadi ini terbatas pada saat tempat jahit yang memang kita udah kenal kebetulan. Kebetulan tanteku juga sih, biasanya mereka itu dibakar tuh perca-percaannya. Terus aku yang sendiri yang minta, tante daripada dibakar sini buat aku aja. Jadi kita jahit ulang baru kita jual, kita labelin, kita jual di Prabumi. Keren. Dan itu salah satu dari beberapa hal yang biasanya terbuang bisa kita manfaatkan. Iya, itu salah satu. Biasanya apa Kak? Yang tadi kan ada kayak setelah barang-barang beauty tadi, sampah skincare, kain-kain perca, itu apa kira yang di bisa dunia di bumi rasanya jangan lah buang, tapi bisa kita manfaatkan ya. Banyak sih ya, terutama sebenarnya tuh kotak susu pun itu sebenarnya bisa diolah lagi jadi tas. Kita sempat ada beberapa tuh lihat di brand lain, mereka memanfaatkan limbah-limbah kotak susu dari coffee shop gitu untuk mereka bikin jadi tote bag gitu, jadi lucu, lebih bagus lagi desainnya. Nah harapannya sih Prabumi bisa ngerjain itu sih kita nanti. Pengennya ya. Betul. Kopi dari sisa kopi-kopi yang hasil roasteran atau yang udah di limbah kopi yang udah dipakai, udah diambil sisa ampasnya aja, itu juga ada sih untuk bisa dibikin gelas, bisa dibikin tatakan juga. Serius itu, tapi belum di Indonesia belum sih. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu ide juga nih, ide bisnis juga untuk bikin itu gitu. Nah, Eko sebenarnya ke situ arah Oma. Ide-ide dari Eko, apakah dari teman-teman saya atau berarti kayak tadi ambil yang dari luar negeri gitu juga? Iya, kita banyak juga sih terinspirasi dari luar negeri juga, karena emang mereka udah lebih dulu menjalani atau lebih paham ya permasalahan lingkungan dan mungkin solusi-solusinya gitu. Tapi kita juga mencoba menyesuaikan dengan keadaan lokal gimana, dan ada arah pengembangan ke sana lah. Local pride-nya lah ya. Ada mencoba melokalisasi. Dan emang apa yang cocok untuk misalnya untuk kalau kita bikin di Kota Padang, ternyata isu lingkungannya ini loh. Mungkin beda lah dengan Eropa. Beda. Kalau di Eropa mungkin mereka udah sampai ke gaya hidup mereka udah lebih lebih terbuka atau lebih bisa ngejalanin gaya hidup ramah lingkungan. Nah,
kita di Indonesia, apalagi di Padang itu masih di tahap belajar, masih di tahap butuh penyadaran sebenarnya. Jadi untuk bisa langsung punya ide ataupun produk-produknya ini bisa punya pasar sendiri tuh masih butuh waktu, Bang. Jadi kita pun sekarang masih di tahap proses mengedukasi pasarnya dulu. Betul. Jadi makanya kalau ditanya udah produksi apa aja, sebenarnya di Prabumi itu masih produksinya sedikit nih yang produk-produk ramah lingkungan, karena memang kita harus mundur dulu untuk mengedukasi pasarnya. Supaya nanti saat kita sudah pasarnya sudah teredukasi, kita baru bisa melangkah ke produksi yang lebih besar kan, biar lebih efektif juga pembiayaannya seperti itu. Emang ketahuan anak ekonomi. Benar. Karena dia bukan hanya berbicara produk ya. Iya. Bukan hanya berbicara produk, sebelum produk kan kita juga harus tahu dulu Pasarnya gimana, produk ini ternyata target market kita belum teredukasi. Iya, ternyata belum teredukasi kan. Banyak PR. Beberapa juga ada UMKM lokal yang udah eksis, maksudnya yang udah ada itu, misalnya mereka ngerajut nih dari bank-bank sampah kita kan sebenarnya ada produk-produk ramah lingkungan, hasil krianya juga tuh. Cuman karena dari segi pasarnya itu belum terlalu paham atau belum mengerti nilai dari produk mereka, jadi nggak ketemu nih. Sedangkan bank sampah kita udah produksi aja, tapi pembelinya nggak ada. Betul. Jadinya produknya ketanam, modalnya ketanam, jadi nggak jalan kan bank sampahnya. Nah itu pun juga kompleks sih sebenarnya ya. Tapi kita pengen ada peran juga di situ, kita bantu edukasi supaya juga banyak yang kebantu lah bisnis-bisnis yang ramah lingkungan bisa lebih cepat tumbuh gitu. Betul. Berarti kampanyenya memang harus dibesarkan lagi. Iya, terutama untuk menyadarkan kita masih di tahap awareness ini. Masih jauh sih sebenarnya. Masih jauh tapi banget. Optimis ya Kak ya? Optimis. Ya karena kalau kita kan ya bukan hanya di Sumatera Barat sih ya, bukan hanya di Padang, tapi kayaknya se-Indonesia lah. Iya, se-Indonesia. Se-Indonesia kita belum. Untuk barang-barang semacamnya kita lebih percaya kepada merek duluan. Benar. Ditempelin merek ini ya dari luar negeri walaupun bangga, itu KW gitu kan, tapi bangga. Ketimbang beli produk lokal. Kualitas bagus dan itu handmade, handmade ramah lingkungan. Kalau handmade orang mahal jangan mahal bana, padahal kan handmade. Wajar ya. Tapi kesadaran untuk itu pun masih butuh waktu. Iya betul. Takes time lah. Tapi Mbak Asih, tanggapan dari para customer terhadap adanya sebuah tempat Prabumi ini. Tapi tahan dulu, karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, kita masih bincang-bincang bersama Kak Afifah tentang Prabumi. Ya. Nah, Kak, masih sejauh itu respon dari masyarakat yang datang ke Prabumi dan tentang produk-produknya lah. Sejauh ini responnya tuh positif sebenarnya. Banyak orang-orang yang emang menantikan sebenarnya untuk ada toko-toko ramah lingkungan seperti ini. Terus terutama tuh orang-orang yang emang udah ngejalanin gaya hidupnya ya ramah lingkungan. Tapi tuh sekarang karena kita lebih banyak kelas-kelas kreatifnya, orang-orang malah mikirnya kita tuh jadi kelas kreatif aja gitu, nggak ada campaign lingkungannya. Jadi udah agak sedikit bergeser dari ini sebelumnya ya, dari tujuan awal. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita tetap berusaha mengupayakan dulu. Tanggapannya tuh banyak yang positif juga. Banyak yang mendukung, banyak yang mendoakan juga semoga makin tumbuh lah bisnis-bisnis ramah lingkungan di Sumatera Barat gitu. Oke. Dan itu karena pun melibatkan para pelaku UMKM yang emang basisnya mirip dengan yang dibuat di Prabumi, otomatis harusnya ya kan banyak UMKM tuh. Dan UMKM yang banyak pun kan tersebar di berbagai tempat di Kota Padang. Kalau misalnya Prabumi tidak hanya di tempat Prabumi, mungkin misalnya tur kecamatan, keren juga sih. Iya, bisa kita pikirkan itu nanti cara-caranya gimana. Betul. Karena kalau harus datang ke situ, mungkin orang yang di Lubuk Binturun kejauhan. Tapi ada yang serius. Iya, karena memang tempat untuk belajar itu kan masih terbatas juga ya di Padang. Jadi emang banyak juga sih yang bahkan dari luar kota pun kita ada
banyak kok yang datang dari luar kota, dari pesisir selatan, dari kemarin itu terakhir dari Payakumbuh ada belajar. Emang menyempatkan weekendnya untuk datang ke Prabumi belajar. Emang orang pengen belajar. Iya, iya sebenarnya sih emang orang pengen Bukan belajar. orang gabut ini. Yang gabut yang di Padang-Padang aja ya. Nah itu lanjutan pertanyaannya tuh. Iya. Apa sih alasan kawan-kawan yang datang ke situ untuk ikut pelatihan? Kebanyakan sebenarnya emang pengen tahu, pengen nyobain hobi baru seperti karena kelasnya beragam juga, mereka penasaran sebenarnya mereka bisa nggak sih belajar ini, atau yang emang lagi nyari ide usaha sebenarnya juga bisa melalui ikut-ikut kelas gitu kan. Mungkin dari YouTube mereka nggak terlalu bisa belajarnya, jadi datang ke kelas kita gitu. Itu juga ada. Ada juga sih yang emang pengen ngelepas stres aja, emang udah sumpek sama kegiatan 9 to 5 dari Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu Minggunya pengen healing lah, pengen ada kegiatan healing tapi tetap produktif gitu. Udah bosan ngobrol-ngobrol juga kan. Betul, ini definisi healing yang sebenarnya. Iya, healing. Korang awak healing kok jalan-jalan. Iya bisa. Kamu tuh healing celo ya. Padahal kan healing ini kan menyembuhkan ya. Iya, menyembuhkan. Menyembuhkan suntuk-suntuk. Suntuk-suntuk, iya. Datang ke Prabumi. Setiap hari Kak? Bisa. Ada kelas-kelas setiap hari juga ada kelasnya kok. Kalau yang untuk tadi yang pengen membeli produk? Tiap hari kita Senin kita tutup, dari Selasa sampai Minggu kita dari jam 10 sampai jam 8 malam. Agak lain ya. Senin tutup malam. Iya. Karena ya kan butuh istirahat juga ya yang lain-lain. Kenapa bukan Minggu, Jumat? Gitu? Justru Minggu itu paling rame karena kan emang orang libur jadi pengen berkegiatan kreatif. Nah, gitu. Jadi Minggu kita buka. Unik ya. Kapan libur? Senin. Senin libur. Berarti di Prabumi tidak ada istilah head Monday. Ada. We love Monday. We love Monday karena Monday-nya libur. Ya, libur. Harusnya Monday itu ganti namanya Friday. Free day Free kan? day ya. Oke, ternyata Prabumi tadi tidak hanya berbicara tentang produk, tapi berawal ditambahin lagi dengan mengajarkan kelas kreatif. Kelas kreatif di situ untuk menyadarkan juga awareness-nya ya, biar orang sadar akan lingkungan, walaupun agak bergeser sekarang sedikit, ya. Tapi kan tetap bisa untuk menyalurkan opini-opini atau tentang bagaimana kita harus ramah lingkungan. Iya. Oke, Kak, kan isu ramah lingkungan kok dan cara yang kakak bikin kayaknya cara kreatif yang kalau kan manusia kok pantang disuruh ya. jangan pantang disuruh dan dilarang. Jangan merokok, kalau jangan merokok sih enggak. Terus kenapa gitu? Iya, kenapa gitu kan? Nah, oke lah kenapanya lah dijelaskan. Tapi kan ada beberapa hal yang tidak sesimpel itu. Iya. Jangan buang sampah sembarangan, jangan menggunakan banyak plastik. Ya carian dulu alternatif lainnya dulu, karena manusia butuh kayak transisi gitu ya, kayak mobil dari kita bensin tiba-tiba ada keluar mobil listrik. Iya. Lalu di awal satu melempem turun ya. Karena orang lu terbiasa ya, akhirnya keluar hybrid. Betul ya. Betul. Nah itu ya ibaratnya di dunia kreatifnya itu adalah hybrid dari untuk mengkampen isu lingkungan tadi. Benar-benar. Kepikiran ya? Iya. Terpaksa terpikir. Cari jalan ini gimana supaya Prabumi tetap bertahan. Oke, kita kayaknya nggak bisa terlalu idealis dulu nih di awal-awal ini. Jadinya kita gimana menarik orang-orang untuk tertarik dulu nih sama isu-isu lingkungan ini. Membiasakan dulu sama bahkan kata-katanya pun orang belum terlalu ini kan, kayak misalnya keberlanjutan, kata-kata sustainable, terus kata-kata eco-friendly gitu-gitu kan masih hal yang belum biasa untuk orang-orang gitu. Jadi kita mau membiasakan itu dulu sih di awal-awal ini. Kita biasakan dulu, kita ya untuk manusianya bertahap lah. Iya, PR-nya panjang banget sebenarnya. Ini bukan jual gorengan ya. Iya. Dijual langsung langsung laris nggak bisa step by step. Butuh banyak dukungan juga sih, nggak cuma dari swasta, tapi juga butuh ada pemerintah juga ya. Untuk bisa lebih mempercepat katalisatornya lah pemerintah istilahnya. Oh, kan balik maksudnya. Iya. Percepatan ya katalisator. Dan untuk
Ya betul ya, tidak bisa dari Prabumi dan teman-teman Aja. penggiatnya saja, karena kan yang namanya sebuah hal atau campaign itu harus banyak stakeholder-stakeholdernya, Iya, yang terlibat. pemerintahnya pemerintah oke didukung pemerintah finansial, Finansialnya Iya. nggak mungkin swasta yang handle semua iya kan. betul. Terus masyarakatnya, Masyarakatnya gimana? Betul ya? Mungkin butuh sedikit paksaan dari peraturan pemerintah. Nah, iya. Dipaksakan gitu dimaksud ya. sedikit ya. Karena manusiaku emang harus Harus dipaksa dikit untuk jadi kebiasaan baru, harus dipaksa di awal-awal dikit. Mungkin agak per kontra Jo ya. Mm-mm. Cuma kan setelah itu orang akan terbiasa. Iya, salah satu terbiasa. Kayak dulu salah satu brand ojek online Mm-mm. awal kan merubah kebiasaan kan susah. Iya, susah ya, konflik di mana-mana Konflik, banyak. Ya Allah, Biasa. konfliknya besar-besaran dulu Iya, kan. iya. Tapi akhirnya ya udah terbiasa. Udah biasa aja kan ojek online. Kayak dulu kita meeting via internet ya, via Iya. online. Kalau tidak karena COVID, Covid nggak akan mau ya. nggak akan Ribet mau. lah, Ya apa. Allah. Ketemu langsung aja. Sekarang apa-apa online lah, online. Online ya, sadalah online Oh, ya, iya. kirim-kirim barang segala Iya. macamnya serba online. Itu kan karena keadaan juga. Nah, harapannya juga itu, harapannya nanti semoga gaya hidup ramah lingkungan itu bukan sesuatu yang wah lagi, tapi jadi kebiasaan kita aja Kebiasaan. ramah lingkungan. Toh juga Betul. sebelum kita itu nenek-nenek kita juga sebenarnya lebih ramah lingkungan kan. Betul. Kita sebenarnya berusaha membalikkan lagi nih ke gaya hidup sebelumnya yang lebih bijaksana. Kalau sekarang kan kita semuanya pengen cepat, pengen efisien, tapi ternyata dampaknya buruk buat lingkungan gitu. Betul. Karena gaya hidup serba instan. Gaya hidup serba instan. Serba instan, orangnya anak capek. Iya. Kadang tuh yang nggak perlu misalnya kayak kita tuh cuman beli barang satu terus kantongnya gede. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil kayak gitu yang harusnya bisa di take away aja, nggak usah pakai plastik. Hal-hal itu kan sebenarnya kecil ya. Nah, tapi butuh reminder juga. Iya sih. Betul. Iya. Gue setuju kok. Kadang beli makanan cie, ya kan? Satu masuk ke kantong, bisa muat masuk di kantong. Kak, nasa plastik kak. Iya, awalnya dari situ dulu sebelum mungkin kita bisa memaksakan peraturan harus pakai kantong plastik bayar atau nggak boleh kantong plastik, mungkin bisa di campaign dulu hal-hal kecil seperti itu. Nah, itu yang berusaha Prabumi kedepankan gitu melalui kelas-kelasnya tadi gitu. Menyadarkan kalau misalnya hal-hal kecil itu tuh punya dampak kok kalau misalnya ribuan orang atau jutaan orang ngelakuinnya gitu. Dibandingkan kita memaksakan beberapa orang untuk ngejalanin gaya hidup ramah lingkungan secara sempurna, kita mengharapkan justru ratusan orang, ribuan orang menjalankan gaya hidup ramah lingkungan ini tidak sempurna gitu. Yang penting bisa mengusahakan gitu. Iya, berarti kayak tiba di penyakit kala epidemi semacam Iya. ya kan? Virus yang baik ya. Virus yang baik. Akhirnya karena orang yang tadinya biasa, tapi karena banyak orang melakukan, ya udah ikutan. Kan manusia manusia orang-orang Indonesia kan cukup latah sebenarnya. Benar-benar. Harusnya kelatahanku adalah kelatahan yang baik. Positif. Iya. Orang campaign ramah lingkungan sudah. Ikut lah ya. Harusnya gitu ya. Iya, kan kayak bawa tumbler sekarang kan juga di hal yang sesuatu yang biasa kan. Betul. Itu kan dulu banyak kampanyenya juga bawa tumbler. Lama-lama sekarang ya bawa tumbler jadi hal yang nggak bisa kita tinggalin gitu. Iya betul. Waktu hari sih bawa tumbler. Iya, bawa tumbler. Iya betul. Ya itu kan kebiasaan yang apa sih Iya, sebenarnya? dulu pasti kayak ribet banget Ribet bawa banget. tumbler Balislah berat beko ya. Balislah beko minuman mineral di Iya. di toko semacamnya. Tapi kan akhirnya sampah ya. Sampah. Lumayan juga kan uangnya keluar 5.000. Iya, itu cukup isi ulang di rumah. Di rumah cuma 6.000 galon. Isi Itu seminggu. Cukup itu seminggu ya. Dan itu pun bisa kita refill dan kita bawa tumbler yang emang cukup ramah lingkungan karena aslinya reusable. Iya, reusable. Kak, kan mengenai isu lingkungan ya. Kalau Dewa masih pro kontra antara plastik dan kertas. Boleh kita bahas ya? Boleh. Tapi setelah inilah, setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TV Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, kita masih bincang-bincang dengan Prabumi tentang isu-isu lingkungan. Wak lebih suka dengan isu lingkungan ya. Karena ada satu yang seksi menurut awak tentang pro kontra plastik versus kertas. Oke. Ya kan ya. Menarik. Menarik ya. Karena kampanyenya adalah kita
minimalisir penggunaan Jangan plastik, gunakan jangan plastik, menggunakan gitu. plastik, tapi semuanya diganti dengan kertas. Karena plastik itu merusak lingkungan bla bla bla. Tapi kok lah do kertas, kan kertas dari alam juga, Iya. dari pohon-pohon. Berarti kan akan banyak pohon-pohon ditebang. Penebangan ya. Nah, itu batu kan. Nah, jadi tuh sebenarnya kita balik dulu ke sejarah plastik itu muncul atau kantong plastik itu sendiri muncul. Jadi memang awal mula kantong plastik itu justru sebagai solusi untuk penggunaan kantong-kantong kertas. Kalau dulu kan biasanya orang-orang terutama di luar negeri itu penggunaan belanjanya pakai kantong kertas ya. Habis itu dibuang. Terus diciptakanlah kantong plastik. Nah, kantong plastik itu harusnya untuk dibawa kemana-mana dan dipakai berulang kali. Reuse. Dia di reusable, dipakai berkali-kali sampai benar-benar rusak gitu. Dan dia dibikin sebenarnya nggak sampai rusak, maksudnya ketahanannya bagus lah. Nah, tapi sekarang industri kita membuat versi kantong plastik sekali pakai. Nah, ini yang jadi problemnya ya. Kalau misalnya kertas itu isunya kan memang penebangan hutan ya. Hutannya mungkin hutan produksi yang ditebang. Kalau kertas dianggap lebih ramah lingkungan karena memang bisa dikompos nantinya, dia bisa balik lagi ke alam sebenarnya kan, nggak mencemari lah. Kalau plastik itu sendiri butuh waktu yang panjang kan. Kalau mungkin kertas bisa dalam waktu bulan aja tuh dia udah terurai lagi. Kalau plastik kan ratusan tahun. Ya tapi kan kayak wak minum gini, kayak minum di coffee shop kan, udah mulailah pakai paper cup lah. Iya, paper cup. Itu sebenarnya lebih susah lagi tuh untuk di recycle karena ada dua komponen kan, ada kertas sama plastiknya gitu. Nah, itu yang paper cup adalah cup dari bahan kertas. Tapi kan ada plastiknya. Iya, ada tetap plastiknya. juga plastik gitu kan. Iya, paper cup yang murah, maksudnya yang tidak ramah lingkungan tuh seperti itu. Tapi sebenarnya ada juga sih paper cup yang emang full dari kulit jagung. Itu pernah ada yang lagi bikin sekarang itu. Nah, sebenarnya itu problemnya balik lagi ke habit kita sebenarnya. Kita harus berupaya untuk memilih mana yang paling mungkin untuk kita lakukan yang lebih ramah lingkungannya gitu. Dan ramah lingkungan dan ada isu baru kok kan. Iya, tentang plastik kok. Tentang bahaya mikroplastik. Iya, benar. Ya kan? Coba. Tentang bahaya mikroplastik. Karena plastik ini kan hampir melekat pada manusia. Iya, aktivitas kita apapun kini pakai plastik. Makanan pun di dalam bungkusnya plastik, ya kan? Bahkan yang tadi paper cup pun pakai plastik. Iya. Iya, bahkan air dan katanya air yang kita minum pun udah tercemar oleh mikroplastik. Itu bahas sih, Kak. Itu sebenarnya dari proses tadi penguraian tadi. Jadi kan banyak tuh sampah-sampah plastik kita yang tidak terkelola dengan baik, terutama mungkin di kota-kota seperti kita nggak punya waste management yang bagus ya, yang untuk didaur ulang itu. Nah, kebanyakan plastik kita itu berakhir di perairan, kayak misalnya di sungai nanti ke laut, di laut terjadi proses pengairan karena matahari, dan itu tuh dimakan sama ikan-ikan yang ada di laut. Akhirnya mikroplastik itu kan makan ikan kita yang makan. Ataupun dari sapi-sapi yang dilepaskan ke tempat-tempat sampah, mereka nyari makanannya itu kan pasti ada potongan-potongan plastik yang kemakan sama mereka dan mencemari mereka sendiri, terus kita juga makan gitu. Nah, itulah kenapa bisa ditemukan mikroplastik itu di dalam tubuh manusia sekarang udah ditemukan gitu. Itu sebenarnya efek yang tak kasat mata. Iya, tak kasat mata tapi nyata adanya. Ataupun dari yang bungkus-bungkusan makanan kita itu sendiri kan, yang mungkin ada proses-proses kimia yang terjadi yang kita tidak sadari, akhirnya adalah mikroplastik itu yang masuk ke tubuh kita gitu. Iya, betul. Kadang kotak-kotak makanan pun ya di rumah ya biar rapi ya kan. Biar rapi ada kabinet-kabinetnya pun dari plastik. Iya. Dan banyak aspek sebenarnya. Dan karena mikroplastik itu kan sangat berbahaya bagi tubuh, dan itu kan kalau di rumah pun ya minimalisir, bukan melarang, bukan mengupayakan sebisa mungkin apa yang bisa kita upayakan untuk mencegah lah ya penggunaan plastik secara berlebihan untuk isu lingkungan. Dan itu isu lingkungan pun kini dibawa oleh Prabumi dengan berbagai macam kreativitasnya, dan itu ada kelas-kelasnya tadi ya Kak ya. Benar. Dan kelas kok Kak balian ke muka balik ya. Kalau misalnya yang kelas-kelas itu, satu kelas itu berapa orang?
Kita intimate, biasanya itu kalau untuk di Prabumi sendiri itu dari 6 orangan, 6 sampai 7 bisa di Prabumi. 6-7 orang satu kelas. Satu kelas. Tapi kita juga bisa di event yang lebih besar. Itu biasanya kita pindah tempat sih, kerja sama tempat-tempat lain. Itu bisa. Sampai 50 orang pun kita pernah. Sampai 50 orang pernah? Iya pernah. Tergantung permintaan aja, sesuai request. Sesuai request. Cuman yang daily, yang di toko itu biasanya 7 orang intimate. Oke, 7 orang intimate. Itu mereka bayarnya perorangan kah? Atau misalnya kumpulan orang sekian jadi murah? Per orang, biasanya kita per orang. Untuk kelasnya sendiri itu kita beragam, start dari 65.000 kelasnya sampai ada juga yang 250, ada yang 300, tergantung jenis kelasnya, itu beda-beda biasanya. Anambek mahata? Dari durasi workshopnya, semakin lama durasi workshopnya itu biasanya semakin lama. Terus tingkatan teknik mungkin yang digunakan, misalnya kayak yang paling mahal sekarang itu workshop parfum di kita. Nah itu kan durasinya 4 jam. Dan emang equipmentnya lebih banyak, peralatannya itu lebih banyak. Itu mempengaruhi juga sih harga. Oh iya, bahan-bahannya pun. Bahan-bahannya mempengaruhi, skill yang harus dimiliki mentornya pun mempengaruhi gitu. Oh iya. Iya dong. Kompleks ya. Kompleks banyak. Dan itu para mentornya kalau di situ kan tadi kan dari pelaku-pelaku UMKM ya. Iya. Pelaku-pelaku UMKM berarti dari si Prabumi hanya sebagai hubnya di situ. Hubnya di situ. Dan kalau misalnya kan tadi 6-7 orang, berarti kah harus nunggu sekian orang kah harus bisa jalan atau gimana? Biasanya minimal 4 udah bisa jalan sih kelasnya. Oh minimal 4 orang bisa jalan kelasnya. Oh keren. Iya, seru seperti private, Min. Iya, seperti private. Kita pun juga di sana itu lebih memperlakukan customer sebagai teman. Banyak juga yang berujung-ujungnya jadi teman-teman kita tuh, teman olahraga bareng. Dan harapannya customer Prabumi itu nanti bisa jadi sebuah community juga nanti, yang peduli lingkungan, yang peduli isu-isu sosial juga gitu. Oh jadi komunitas Prabumi. Jadi komunitas Prabumi. Lagi kita kerjain. Gitu. Dan kan tadi kan nge-tag story tadi tuh, ketik Prabumi. Lah kok ada dua? Iya akunnya ada dua. Kok dua? Kok bisa dua tuh? Jadi untuk membedakan, kalau yang akun Gerai_Prabumi itu memang khusus untuk kelas-kelasnya. Tapi yang prabumi.id itu khusus membahas permasalahan lingkungan di situ. Sama produk-produk ramah lingkungan itu di prabumi.id. Oh oke. Berarti pembicaraan tadi tidak melenceng sebenarnya. Enggak melenceng. Karena aku. Karena tadi kan membahas tentang mikroplastik segala macam. Iya nggak melenceng. Ya. Kita tetap mengedepankan isu-isu lingkungan. Dan di awal kelas pun kita selalu presentasi tentang permasalahan lingkungan sih. Jadi tuh menariknya di awal kelas itu biasanya kita suka ngasih pilihan isu ke customernya. Kita sambil nunggu kelas full nih, kita mau bahas apakah sampah makanan atau sampah limbah fashion atau perubahan iklim, pemanasan global tuh kita biasanya suka bahas-bahas kayak gitu. Oh, keren. Next step apa Kak? Next stepnya kita pengennya sih pembahasannya tentang waste management ya. Tentang waste management. Iya, pengelolaan sampah. Sampah hal-hal yang terbuang ya. Iya, karena sayang juga sekarang kan problem utama Sumatera Barat itu kan sekarang tempat sampah kita yang di Ayadingin tuh mau penuh kan ya, 2026 diprediksi penuh. Nah maksudnya kita tuh sudah di kondisi yang mendesak tapi belum ada pembicaraan tentang tata kelola sampah. Itu agak ini juga ya, agak kok bisa gitu, agak gemes juga gitu. Oke, Kak, itu kan tentang isu lingkungan. Semoga semua aspek dan semua stakeholder aware tentang ini dan ada gerak positif ya Kak. Amin. Terakhir Kak, closing statement kepada teman-teman di rumah, para pecinta lingkungan, siapapun lah, siapapun supaya aware tentang lingkungan dan segala macamnya. Oke, mungkin pesan-pesan untuk teman-teman yang mulai tertarik dengan isu lingkungan tuh harus menyadari dulu bahwa kita harus bisa mengganti identitas kita sebagai environmentalist atau environmentalist yang tidak sempurna gitu. Jadi bisa kita mengupayakan dulu hal-hal yang paling bisa kita upayakan, gak usah dibawa stres atau gak usah terlalu mencoba untuk menjadi sempurna dalam menjalankan gaya hidup ramah lingkungan, tapi selalu mencoba setiap harinya, mencoba lebih ramah lingkungan, lebih baik lagi setiap harinya gitu. Oke, keren Kak Pepa. Semoga makin banyak orang yang aware tentang lingkungan dan penggunaan bahan-bahan yang
ramah lingkungan Yes. tadi. Oke, semoga sukses untuk Prabumi. Amin, amin, Ya. amin. Semoga tetap menginspirasi. Iya. Oke, dan salah-satunya demikianlah bincang-bincang kita bersama Kak Afifah tentang Prabumi dan isu-isu lingkungan. Saya Rizky Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.